Mereka mengatakan bahwa pelajar-pelajar itu mengatakan, Pak, kami juga ingin sekolah seperti saudara-saudara kami yang ada di seluruh Indonesia. Why? Kami tidak mau terjadi konflik. Kami ingin damai. Maka kami berhak untuk mendapatkan ilmu sesuai dengan saudara-saudara kami, segenerasi kami, untuk mencintai Indonesia itu seutuhnya. Nah, sahabat Kartika Podcast, kalau kita bicara mengenai keberagaman di Indonesia, tentunya itu membuat lingkungan masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan yang unik. Nah, di samping itu, perbedaan-perbedaan itulah bisa juga menjadikan sumber konflik sosial. Nah, untuk itu hadirlah narasumber saya hari ini, yaitu Wakil Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Darat Bidang Jemenintel, yaitu Brigjen TNI Antonin Horengel da Silva, SIPM Han. Selamat datang Bapak. Ya. Apa kabar Was? Kabar saya baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atas rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesempatan ini saya masih diberikan kesehatan, ridho, sehingga kita selalu enjoy dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini selalu diberikan berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah Waas, kalau saya tadi sebutkan nama Waas ini ada Rengel da Silva, itu tuh seperti nama ala-ala Portugis. Tapi sebenarnya Waas ini kelahiran Timur-Timur, itu gimana Waas? Ya betul ya, memang kita kelahiran Timur-Timur. Biasanya zaman dulu pada kolonial Portugis, nama kita rata-rata sama seperti orang Portugis, sehingga ada full name-nya, ada panggilannya juga, ada famnya juga seperti itu. Oke, baik Was. Nah tapi Was, saya dari tadi opening ini udah sebenarnya salfok nih, fokus dengan kacamata hitamnya Waas. Ini kalau kita lihat Waas dalam berkegiatan sosial, bahkan saya juga melihat di platform media sosial, saya lihat, nah seperti ini potret Waas itu dengan gagah pakai kacamata hitam. Nah ini bisa dijelaskan nggak Waas? Kenapa pakai kacamata hitam? Apa biar keren atau cuman untuk menghindari dari silau? Kacamata hitam itu berdasarkan nilai taktis di militer itu sangat bermakna. Kenapa demikian? Kalau kita melakukan suatu military activity, perpindahan pasukan dari suatu tempat ke tempat yang lain, nah kita menggunakan kacamata. Kenapa demikian? Karena biasanya mobil-mobil militer itu tidak menggunakan AC. Nah, rata-rata kan baknya terbuka, kacanya diturunkan sehingga mudah sekali untuk kena debu. Sehingga kacamata ini sangat bermanfaat, nilainya sangat strategis sekali, digunakan untuk kesehatan mata. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga digunakan untuk pemandu heli. Kalau kita naik heli dengan kecepatan angin begitu besar, maka kita kalau menggunakan kacamata, mata kita terlindung. Karena militer itu memiliki 3 kemampuan. Pertama itu mata, yang kedua itu keterampilan menembak, yang ketiga adalah fisiknya harus kuat. Nah, yang terakhir digunakan untuk contoh seperti kita pertempuran di dalam satu bangunan atau pertempuran kota atau pertempuran jarak dekat, itu digunakan kacamata untuk menghindari namanya percikan peluru, kelongsong dan lain sebagainya, sehingga mata kita terjamin. Itulah menjadi motivasi saya, sehingga saya waktu masih major, saya menjadi military instructor di Pusat Pendidikan Infanteri. Saya selalu menggunakan kacamata untuk mendidik bahwa seluruh prajurit itu apabila dia bergerak dalam suatu tempat tertentu, kacamata itu sekaligus sebagai dan my style, tetapi juga digunakan untuk kesehatan mata. Demikian Miss Rima. Oh baik Was, ternyata di balik kacamata hitam ini banyak filosofinya yang ternyata bermanfaat. Salah satunya tadi prajurit itu juga harus menjaga matanya agar sehat, karena mata ini sebenarnya aset sampai kita nanti tua gitu kan Waas. Kalau mata kita mungkin prajurit harus dijaga biar pas nembak nggak salah sasaran, itu juga bisa salah satunya ya Waas. Betul. Nah Waas, tapi saya penasaran nih, saya pengen lihat secara langsung Waas pakai kacamata hitam biar nambah keren. Oke, don't worry. Kita pakai ya. Siap Waas. Karena sudah perintah dari Miss Rima, ya kita selalu ikuti. Siap, salah. Nah, keren banget ternyata, tepuk tangan. Wah, keren banget Waas.
Oke. Miss Rima, ini kan kacamata ini sebenarnya kan saya sudah menyampaikan tadi memiliki nilai taktis dalam perlengkapan militer. Siap. Oleh sebab itu ya mungkin lebih lengkapnya saya minta juga Miss Rima untuk menggunakan kacamata dari saya itu sebagai hadiah dari saya. Siap, terima kasih. Mudah-mudahan perbincangan kita itu membawa makna, demikian. Amin. Izin, terima kasih Was, saya terima kacamatanya. Izin Was, berkenan saya boleh buka ini. Oh silakan, please. Harus dipakai juga ya Was? Nah, harus dipakai biar siap. Kelihatannya lebih humanis gitu. Saya mau nih Was. Sebentar. Bismillah dulu mau pakai ya Was. Oke. Nah, wah. Nah, kelihatannya berbeda. Ketika penampilan awal dengan penampilan sekarang, pertama stylenya itu kelihatan. Oke. Yang kedua itu TNI Angkatan Darat itu bukan hanya sebagai prajurit yang fight di lapangan, tetapi prajurit juga menjadi prajurit yang humanis, prajurit yang bisa komunikasi dengan siapa saja, sehingga dengan harapan TNI Angkatan Darat ini selalu ada di hati rakyat. Amin, luar biasa Was. Nah, saya jadi merasa lebih percaya diri nih Was. Cocok nggak Was saya pakai ini? Tambah cantik. Terima Lebih kasih, muda Was. dari 2 tahun kelihatan. Lebih muda 2 tahun siap, baik Was. Terima kasih. Very beautiful. Very, thank you sir. Baik Was, ada pepatah bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, biar semua pemirsa kita juga kenal, semakin dekat dengan Was. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, izin Was, dengar-dengar nih Was bisa 4 bahasa. Ada bahasa Brasil, bahasa Inggris, bahasa Persatuan Timor Leste atau bahasa Tetun, dan yang utama adalah bahasa Indonesia. Mungkin untuk itu Was bisa memperkenalkan diri dengan 4 bahasa itu, izin. Oke, everybody, Miss Rima, sebelum saya memperkenalkan diri dengan berbagai macam bahasa yang disampaikan oleh Miss Rima, tapi perlu diketahui bahwa kalau bahasa Brazil, saya hanya pada tingkat public speaking. Oh, oke. Tapi kalau bahasa Inggris juga sama, kita pasif. Nah, kalau bahasa Tetung adalah bahasa daerah yang pada saat kita lahir, kita menggunakan bahasa itu. Nah, kalau bahasa Indonesia adalah my mother language, kan begitu ya. Siap. Kita mulai ya, boleh ya? Boleh Wak, silakan izin. Oke. Eu chamo-me Antoninho Rangel da Silva. O meu apelido, Rangel da Silva. O meu estimado nome, Antônio. Eu sou brigadeiro general Exército Nacional da Indonésia. E agora em minha posição é adjunto assistente Exército Nacional da Indonésia. E agora eu já formado de Academia Militar de 1992 em Magelang, em Central de Java. E agora eu fico situada em Jakarta. E a minha esposa chama-se Maya Sarinense. Eu tenho 3 filhos. O primeiro filho chama-se Brian Alexander Putra Rangel. E o segundo filho chama-se Sony Ramadan Putra Rangel. E o terceiro filho chama-se Muhammad Arjânio Putra Rangel. Eles agora ficam situados em Bandung, em Java Oeste. Isto que é o meu introdução para você e minha senhorita Rima. É muito consciente falar contigo e graças a Deus e obrigado. My full name Antoninho Rangel da Silva. Nickname Antonio. I am Brigadier General TNI and Deputy Intelligence Indonesian Army. I graduated Military Academy 1992 in Magelang, Central Java. And now I live in Jakarta. My wife is named Maya Sarinensi, and my boys is named Brian Alexander Putra Rangel, Sony Ramadan, and Muhammad Arjânio Putra Rangel. And now they live in Bandung.
I'm very happy. It is my introduction with you, Miss Rima, and I'm very happy. I always pray that for you. Allah Subhanahu wa Ta'ala blessing you. Thank you very much. Haunia narang Antonio Rangel da Silva. Ema bolo katak Antonio. E agora haunia divisa Brigadeiro General. Hau agora hetang cadeira e adjunto assistência inteligência da Indonésia. Hau acabaru hau ni sekolah iha militeri akademika ya tinang rihung wida sianulu rosin rua. Hau nia ferik oang nia narang Maya Sarinensi. Hau nia oang manebot nia narang Brian Alexander Puter Rangel. Dan hau nia oang segundo nia narang Sony Ramadan Puter Rangel. Nah hau nia oang mani iku nia narang Muhammad Arjenio Puter Rangel. Sirahotu agora hela ia Bandung. Hau contente tebes kuliah ho senyorita Rima. Hau reza banai maromak ifo graças na fatimba itabot atau hetampas ia mundu. Nama lengkap saya Antonio Rangel da Silva. Marga Rangel da Silva. Panggilan Antonio. Pangkat Brigadir Jenderal TNI. Sekarang saya menjabat sebagai Wakil Asisten Intelijen Kasat Bidang Manajemen Intelijen. Saya lulusan Akademi Militer tahun 1992 di Magelang, Jawa Tengah. Saat ini saya tinggal di Jakarta. Istri saya bernama Maya Sarinensi. Anak saya 3, semuanya laki-laki. Anak yang pertama bernama Brian Alexander Puter Rangel. Dan anak yang kedua namanya Sony Ramadan Puter Rangel. Sedangkan anak yang paling terakhir namanya Muhammad Arjenio Puter Rangel. Mereka saat ini semuanya tinggal di Bandung. Itulah biodata saya singkat, Miss Rima. Semoga dengan perkenalan saya ini para netizen, para followers ataupun sahabat Kartika Podcast TNI Angkatan Darat bisa saling kenal, bisa membangun hubungan silaturahmi antara satu dengan yang lain yang dikenal sebagai dua raga satu jiwa tanpa batas. Itu namanya sahabat sejati. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah pada kita semua pada pagi hari ini. Semoga kita selalu sehat. Begitu Miss Rima, terima kasih. Weh, tepuk tangan dulu dong. Bravo. Keren banget Was, izin bisa perkenalan dengan 4 bahasa itu. Tapi dengar-dengar bahasa Tetun ini ternyata kayak terdengar seperti bahasa Brazil juga ya Was. Begini, bahasa Tetun itu banyak mengadopsi bahasa Brazil maupun bahasa Portugis. Contoh bahasa Tetun itu tidak memiliki rasa terima kasih. Semuanya gunakan obrigado barak. Nah, Bapak Kasat kita sangat fasih berbicara bahasa Tetun. Kalau berbicara dengan saya, oke. Dia kalai, apa kabar? Obrigado barak. Terima kasih banyak. Itu. Sehingga bahasa Tetun itu bahasanya sama seperti bahasa-bahasa negara Melanesia. Seperti itu bahasanya. Sangat berbeda. Kalau bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Italia, dan bahasa-bahasa di negara Eropa hampir mirip pronunciation-nya. Tapi kalau bahasa Timur dengan bahasa Eropa sangat berbeda. Demikian Miss Rima. Baik Was. Was, kalau kita lanjut berbicara mengenai program yang diadakan ini, Binkom Sosial. Nah, saya juga beberapa kali sering lihat di YouTube, bahkan di berita di media sosial,
yang cukup viral tentang program pembinaan komunikasi atau BINKOM cegah konflik sosial dari TNI Angkatan Darat. Mungkin bisa Waas ceritakan sedikit latar belakang kenapa sih harus diselenggarakan BINKOM ini di daerah-daerah di Indonesia? Oke, terima kasih Miss Rima. Perlu kita ketahui bersama bahwa latar belakang dari kita menyelenggarakannya pembinaan komunikasi itu adalah inisiasi Bapak Kasat, yaitu Jenderal TNI Dr. Dudun Abdurrahman SEMM. Beliau memiliki kemampuan, beliau memiliki analisis yang sangat luar biasa tentang geostrategi, geopolitik, dan global situation, regional situation, national situation, dengan local situation. Nah, kenapa demikian? Karena beliau melihat bahwa Indonesia ke depan dalam waktu dekat ini, ancaman yang paling mungkin itu kemungkinan terjadi pada pasca ataupun tahun politik, yaitu 2024. Nah, oleh sebab itu beliau memanggil Bapak Asintel Kasat, yaitu Mayor Jenderal Dr. Andes Jaka Tandang, dan memanggil kami juga, saya juga. Beliau kasih perintah. Beliau mengatakan bahwa untuk saat ini seluruh rakyat Indonesia akan menghadapi tahun politik. Tahun politik yang bagaimana? Kemungkinan akan terjadi konflik sosial. Itulah salah satu latar belakang dari beliau sehingga beliau memerintahkan kita untuk segera membuat program tersebut. Maka Bapak Asintel Kasat memerintahkan saya untuk mendesain tentang program ini. Nah, program ini sudah kita laksanakan mulai dari Sabang sampai ke Merauke, Miss Rima. Itu. Siap. Sehingga program ini beliau mengatakan kepada kita dan memerintahkan kepada kita bahwa Anda harus paham bahwa masyarakat Indonesia itu adalah multicultural dan majemuk. Itu bisa dieksploitasi secara positif, maka menjadi kekuatan nasional. Tetapi apabila tidak bisa dikelola atau dibina dengan baik, akan menimbulkan disintegrasi bangsa, bisa menimbulkan keretakan bangsa, dan bisa terjadi konflik yang dinamakan konflik horizontal maupun vertikal. Nah, ini merupakan atensi bagi kita semua, sehingga beliau berharap bahwa ke depan itu Tentara Nasional Indonesia, Indonesian Army, harus punya salah satu atensi khusus dalam hal menghadapi tahun pemilu. Begitu, Miss Rima. Siap, baik Bapak, betul. Seperti yang saya sebutkan di opening tadi, kita ini banyak keberagaman, dan justru keberagaman itu menciptakan juga bisa menjadi sumber konflik sosial, terutama dengan kita akan menghadapi pemilu nanti di 2024. Yes. Dan tentu di era globalisasi informasi teknologi ini, Waas, banyak isu-isu negatif yang bisa membuat kita menjadi pecah belah. Nah, kita juga ingin mengetahui nih, Waas, bagaimana situasi global, regional, dan nasional saat ini. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Waas. Baik, Miss Rima, bahwa di dalam menghadapi lingkungan strategi itu kita kenal namanya global situation. Global situation itu situasi yang berkembang di dunia saat ini. Yang paling menonjol itu adalah konflik antara Rusia dengan Ukraina. Nah, konflik itu menimbulkan korban kurang lebih 14.400 orang. Baik itu meninggal maupun luka. Dari konflik itu, semua infrastruktur hancur. Pengaruh terhadap ekonomi global. Pengaruh juga terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Ukraina, di mana mereka hidupnya sangat menderita, infrastrukturnya hancur, semua pola kehidupan sehari-hari yang seharusnya mereka hidup dengan damai terancam dengan dibom setiap hari. Itu situasi global. Sedangkan kita lihat dari situasi regional situation, kita harus tahu bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan, di mana Indonesia memiliki 95.181 km. Itu panjang pantai kita. Sedangkan luasnya laut kita itu 5,8 juta kilometer persegi. Bayangkan.
Dan 71% Indonesia itu terdiri dari perairan. Betul. Berarti kesimpulannya 29% itu kepulauan. Oleh sebab itu kita wajib untuk mempertahankan namanya zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif itu terdiri dari landasan yang kita miliki. Salah satu contoh United Nations of the Law and of the Sea atau UNCLOS 1982. Nah, itu mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus bisa mempertahankan kedaulatannya mulai dari 12 mil dari garis pantai. Arti kata bahwa 12 mil dari garis pantai itu adalah kedaulatan negara. Maka secara vertikal kita amankan namanya udara Indonesia. Secara horizontal kita amankan laut. Oleh sebab itu like it dislike, kita harus memiliki pertahanan yang sangat besar. Kita menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang bebas aktif ataupun dibilang defensif aktif. Tetapi apabila suatu hari kita diganggu oleh pihak tertentu, kita akan melakukan aksi sesuai dengan prosedur namanya rencana kontingensi atau military campaign yang didesain oleh Mabes TNI. Nah, itu masalah regional situation. Kalau kita lihat national situation perlu kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2024 nanti kemungkinan terjadi konflik antara kelompok akibat dari salah satu paslon atau salah satu kandidat ataupun relawan mereka tidak puas dengan hasil pemilu, maka bisa terjadi konflik. Oleh sebab itu kita waspada. Kenapa kita waspada? Kita harus bisa mempelajari, kita harus bisa melihat secara seksama, secara kontinuitas, secara adil dan bijaksana bahwa konflik itu diharapkan seluruh masyarakat Indonesia menghargai, memahami tentang bagaimana etika demokrasi di Indonesia. Nah, oleh sebab itu masalah yang akan terjadi itu kemungkinan di national security itu ataupun national situation ini kemungkinan ada teror, bisa juga kemungkinan karena ketidakpuasan antara satu kelompok dengan yang lain, ini bisa menimbulkan konflik. Maka TNI tetap pada koridor, yaitu pertama membela kedaulatan Republik Indonesia, melindungi seluruh bangsa Indonesia, dan mempertahankan kedaulatan negara sampai titik darah penghabisan, sampai dunia kiamat. Kira-kira begitulah Miss Rima. Baik, Waas, wah semakin terbuka wawasan saya dan juga semoga menambah wawasan juga untuk sahabat Kartika Podcast Waas. Dan yang menarik tadi adalah suka tidak suka memang kita harus menghadapi situasi-situasi yang memungkinkan akan terjadinya konflik sosial itu, Waas. Dan kami juga melihat di berita media sosial, YouTube bahwa hampir seluruh komponen masyarakat di daerah pelosok kabupaten kemarin di Indonesia memberikan testimoni yang sangat positif nih terhadap kegiatan Binkom ini, di mana pasti Binkom ini diharapkan tidak hanya untuk menjadikan Indonesia ke depannya warganya itu memiliki rasa persatuan kesatuan yang dimiliki hanya oleh prajurit TNI, tapi juga mengakar dan membumi di hati masyarakat. Ini itu seperti apa, izin tanggapan untuk testimoni yang positif itu? Begini Miss Rima, nah, perlu diketahui bersama bahwa program itu sudah kita lakukan dari 2 tahun yang lalu, sejak Bapak Kasat kita menjabat sebagai Kasat waktu itu. Sehingga kami melaksanakan program itu mulai dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke. Nah, testimoni yang disampaikan oleh seluruh komponen masyarakat, terutama di daerah pelosok, mereka sangat berterima kasih kepada Bapak Kasat. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menganggap bahwa program ini sangat penting untuk membangun kembali jiwa nasionalismenya manusia Indonesia, warga negara Indonesia, untuk mencintai bangsa Indonesia secara hakiki dan konsekuen. Oleh sebab itu, mereka menghimbau. Ada juga waktu kemarin, mohon maaf Miss Rima, waktu saya di Merauke, saya di Sorong, mereka mengatakan bahwa pelajar-pelajar itu mengatakan, Pak, kami juga ingin sekolah seperti
saudara-saudara kami yang ada di seluruh Indonesia. Why? Kami tidak mau terjadi konflik. Kami ingin damai. Maka kami berhak untuk mendapatkan ilmu sesuai dengan saudara-saudara kami, segenerasi kami, untuk mencintai Indonesia itu seutuhnya. Dan seluruh komponen masyarakat mereka berani mengatakan bahwa Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua, sudah harga mati. Titik. Nah itu adalah kesimpulan dari kita melakukan suatu program itu. Sehingga output maupun outcome-nya, output dalam waktu dekat itu masyarakat mencintai Indonesia. Outcome dalam waktu jangka panjang, Indonesia selalu damai, Papua tetap di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia sampai dunia kiamat. Itu adalah testimoni dari seluruh komponen bangsa, mulai dari Aceh sampai ke Merauke. Mereka mengatakan hal yang sama. Dan kita selaku Angkatan Darat, kita melihat aspirasi-aspirasi masyarakat. Kita melihat bagaimana pertanyaan yang diberikan sangat kritis, integratif, holistik. Mereka luar biasa, keren. Dan mereka pada dasarnya semuanya ingin damai, tidak suka dengan suatu kekerasan. Kenapa? Karena konflik itu bisa juga terjadi antara diri kita sendiri. Contoh Miss Rima bangun tidur terlambat, itu ada konflik. Siap. Datang ke kantor terlambat, konflik terhadap diri sendiri. Nah, Miss Rima dengan saya bicara sesuatu yang tidak kompak ataupun tidak sepakat, konflik juga. Nah, konflik itu pertama mulai dari diri kita dulu. Kalau diri kita sudah sadar tentang wawasan kebangsaan, sudah sadar tentang bagaimana mencintai bangsa ini seutuhnya, maka saya yakin dan percaya ke depan itu Indonesia menjadi tentram, Indonesia menjadi bangsa yang hebat di seluruh dunia. Indonesia menjadi is our home, rumah bagi semua orang. Welcome to Indonesia, because Indonesia it's the best country. Itu. Siap Waas. Dan luar biasa sekali penjelasan Waas. Yang tadi saya tangkap adalah di mana dari kegiatan Binkom yang dilakukan itu yang mungkin pada saat itu adalah pematerinya Waas sendiri, dan salah satu peserta mengatakan Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua, sudah harga mati. Dan itu tentu dengan kita mendengarkan ungkapan seperti itu dari peserta, pasti suatu kebanggaan juga untuk Waas bahwa ternyata Binkom ini membuahkan hasil di mana para peserta ini benar-benar menanamkan jiwa NKRI-nya dalam hati. Nah, dan tentu dalam dialog interaktif tersebut Waas, kira-kira ada berapa peserta sih yang ikut, dan tentunya narasumbernya, pematerinya itu siapa saja Waas? Nah, kita lihat situasi, setiap daerah itu memiliki eskalasi konflik kan berbeda. Ya. Kalau di Papua, khususnya di Jayapura, Timika, Merauke, Sorong Selatan, Raja Ampat, itu semua komponen masyarakat itu mendeklarasi. Mereka berani mengatakan bahwa Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua. Yang ikut dalam program tersebut biasanya 500 orang ke atas. Nah, tetapi yang paling enak, yang paling unik, itu salah satunya waktu kami memberikan dialog interaktif itu dengan komponen masyarakat di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu yang memberikan materi adalah gubernur Pak Ridwan Kamil dengan salah satu profesor dari Universitas yang Pajajaran. Biasanya pendamping saya itu biasanya dari rektor, dari guru besar, dari universitas, begitupun gubernur ataupun bupati. Nah, kita adalah stakeholder. Kami mewakili Indonesian Army ataupun TNI Angkatan Darat. Sehingga kami memberikan materi tentang bagaimana pemantapan nilai wawasan kebangsaan. Dan pemateri yang lainnya juga memberikan tentang bagaimana membangun daerahnya sesuai dengan program kerja yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Itu. Tetapi kita lihat bahwa khususnya di Bali, saya dengan tim kita, kebetulan waktu itu, kita juga mengatraksikan salah satu TNI Angkatan Darat mencintai budaya Nusantara. Contohnya gimana itu, Mas? Contohnya anggota kita, mereka ikut melaksanakan tarian Bali, pakaiannya uniformnya militer, mereka keren,
melakukan tarian Bali. Mencintai budaya lokal merupakan kekuatan aset kita untuk menjadi budaya nasional menjadi budaya internasional dan menjadi kekuatan abadi khususnya di pariwisata di Indonesia. Begitupun saya waktu itu di Jawa Barat, di Bandung, para babinsa semuanya melaksanakan tari dari Bandung. Minha esposa, istri saya dari Bandung. Sehingga tarian di sana, tarian Bandung sangat luar biasa. Sehingga para peserta BIMKOM itu bukan hanya sekedar dialog interaktif antara pemberi materi dengan penerima materi, tetapi mereka juga melihat bagaimana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat mencintai budaya Nusantara. Implementasinya kita harus mencintai budaya Nusantara. Budaya kita sendiri. Budaya kita itu di Indonesia itu kurang lebih 733. Itu adalah warisan budaya. Sedangkan suku 1450 suku. Bayangkan. Berarti kan sangat luar biasa. Sedangkan bahasa sampai 2000 lebih. Berarti kan keunikan kita, keberagaman kita, kebinekaan kita itu sebenarnya kalau dieksploitasi secara integratif, secara holistik, secara masif, secara komprehensif, maka akan menjadi suatu kekuatan nasional yang akan menjadikan ketebalan kita untuk mencintai Indonesia menjadi Indonesia yang kuat, Indonesia yang makmur, dan Indonesia yang dihargai oleh seluruh dunia. Dan Indonesia, saya kembali lagi, menjadi Indonesia yang humanis sesuai dengan insan Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira begitu. Baik, Mas. Wah, kalau saya juga lihat di beberapa berita bahwa kegiatan BIMKOM ini sudah berlangsung di berbagai bagian Indonesia. Contohnya seperti Papua. Papua itu kan banyak lagi ya, Mas. Ada Sorong, Merauke, ada Timika dan Jayapura. Masih kurang Papua Barat belum. Nanti program kita continue ke depan di tahun depan. Nah, mudah-mudahan kita ke Aceh, kita ke Papua Barat, nanti kita masuk ke seluruh pelosok. Harapan kita satu, kita membangun kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Itu. Yang kedua, kita menggugah hati para komponen kita, warga negara Indonesia, agar mencintai bangsa ini bukan hanya lewat speaking, tetapi mencintai bangsa ini harus dari hati. Kenapa demikian? Karena itulah tugas dan kewajiban warga negara Indonesia untuk membela negaranya tanpa pamrih. Nah itu. Dan saya juga menjadi motivator. Motivator bahwa saya mengatakan bahwa saya dulu di Timur Timur, lahir sejak SD ke sekolah itu jalannya 10 kilo, Miss Rima. Oh siap. Tidak punya pakai sandal. Di Timur Timur itu, Mas? Timur pakai sandal, nggak pakai sepatu. Jalan sampai ke sekolah. Every day. Tiap hari. Tetapi saya punya motivasi. Saya ingin ke Jawa. Saya ingin menjadi orang hebat. Saya ingin punya istri orang Jawa. Akhirnya terwujud. Jawa Barat. Jawa kan luas. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Siap. Semuanya satu pulau, Java. Orang bilang dalam bahasa Brazil, Java. Java. Itu sehingga itu terwujud. Arti kata semua masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah melakukan program pemerintah secara profesional. Beliau bekerja siang malam untuk bangsa Indonesia. Beliau bekerja tanpa pamrih untuk membangun semua infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi itu tidak semudah yang kita pikirkan membolak-balikan tangan. Semua itu butuh proses dan step by step. Sehingga saya berharap waktu itu saya berbicara di depan para peserta, saya mengatakan bahwa kita harus memiliki namanya positive thinking. Selalu memikirkan hal-hal yang positif untuk mengisi bangsa ini. Kalau kita semua hanya saling menjatuhkan, hanya saling menghardik, maka kita tidak bisa menjadi warga negara yang baik, tidak bisa menjadi dan mengamalkan Pancasila itu secara konsekuen. Dan Miss Rima juga perlu ketahui bahwa ternyata banyak
komponen masyarakat meminta agar Pancasila itu perlu dimasukkan kembali di dalam kurikulum pendidikan. Mereka sampaikan, hampir seluruh Indonesia mengatakan seperti itu. Dan saya waktu itu masuk di Military Academy, saya dapat juga pelajaran itu, namanya P4. Pedoman Pengamalan Penghayatan Pancasila. SKS-nya banyak. Kita harus menjadi insan Pancasila. Ketika kita memahami tentang Pancasila, ketika kita memahami tentang wawasan kebangsaan, maka kita akan menjadi insan Pancasila yang sejati. Satu, mengutamakan NKRI dan membela tanah air itu semuanya adalah tanpa pamrih. Itu adalah manusia Pancasila. Dan mereka mengatakan juga, Pak, kapan itu dilaksanakan? Saya bilang sekarang prosesnya pemerintah sudah melaksanakan itu. Bisa lewat media sosial, bisa lewat dialog seperti sekarang ini, dialog interaktif antara satu dengan yang lain, sehingga masyarakat bisa open. Dan semua pada saat kami memberikan dialog interaktif itu, semua stakeholder yang ada kita undang, contoh seperti para guru besar, para gubernur maupun para bupati, semuanya akhirnya terbuka dengan masyarakat. Akhirnya kita mengetahui ternyata aspirasi masyarakat yang selama ini tidak pernah terungkap semua. Dan kita catat, khususnya di TNI Angkatan Darat, kami bikin laporan ke Bapak Kasat. Bapak Kasat nanti akan bikin laporan ke Bapak Panglima TNI. Menjadi suatu keputusan untuk Bapak Presiden dalam rangka menentukan kebijakan pemerintah secara komprehensif. Maka diharapkan rakyat Indonesia akan menjadi negara yang adil dan makmur, menjadi Indonesia maju, semuanya tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Begitu, Miss Rima. Siap, Waas, penjelasan yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita tadi saya bilang kan, Waas nih sudah hampir semua menjelajahi itu untuk memberikan dialog interaktif Binkom cegah konflik sosial. Yeah. Nah, apakah di setiap daerah itu memiliki materi yang judulnya sama atau berbeda-beda tergantung konflik apa yang ada di daerah itu? Karena kalau saya ada lihat cuplikan videonya nih, Waas, para peserta Binkom ini juga sembari menyanyikan lagu nasional sambil mengibarkan bendera merah putih. Nah, itu gimana, Mas? Nah, betul, Miss Rima. Ini kan salah satu contoh peserta itu, kalau kita memberikan dialog interaktif, kalau kita hanya memberikan materinya monoton, maka si peserta itu akan ngantuk dia. Karena apa? Tidak ada yang istimewa. Maka saya terlalu menggugah dengan lagu-lagu kebangsaan atau lagu nasional. Contohnya Indonesia Pusaka. Yang kedua adalah lagu Gebiar-Gebiar yang dinyanyikan oleh orang bule. Itu kelompok band Arkana. Mereka orang bule yang bisa menyanyikan lagu kita. Why Indonesian people dislike sing about the national song? Kenapa seperti itu? Orang luar aja mau menyanyikan lagu kita, kita sendiri sebagai warga negara Indonesia tidak cinta terhadap Indonesia. Itu. Dan itu salah satu contoh. Sehingga saya memberikan penjelasan kepada para peserta itu bahwa negara-negara yang hancur dalam menghadapi persaingan global, itu salah satu contoh Uni Soviet. Uni Soviet itu pada tahun 1991 itu pecah menjadi 15 negara. Yang kedua adalah dari Yugoslavia. Tahun 1990 negara itu pecah menjadi Bosnia dan Kroasia. Yang ketiga Irak. Itu pada tahun 2023 itu diinvasi oleh Amerika. Negara itu hancur dan Saddam Hussein dieksekusi secara hukum. Yang keempat adalah Ukraina. Kenapa? Ukraina dibombardir oleh Rusia karena Rusia mempertahankan kedaulatan negaranya. Nah, kenapa negara-negara itu bisa hancur? Karena satu, mereka tidak memiliki ideologi yang bagus. Yang kedua, mereka tidak memiliki nilai rasa persatuan dan kesatuan terhadap bangsanya. Yang ketiga, mereka termasuk orang-orang yang gagal dalam persaingan global. Yang keempat, mereka selalu mementingkan diri sendiri. Nah, oleh sebab itu menjadi salah satu pengalaman atau salah satu
pelajaran yang berharga buat Indonesia bahwa kita tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, bagaimana kita lihat negara-negara yang maju? Contoh seperti China. Mereka bisa bersaing dalam persaingan global. Contoh seperti di Iran. Contoh seperti di Vietnam. Contoh seperti Jepang dan Korea Selatan. Negara-negara itu pertama menghargai culture. Budayanya itu dihargai. Yang kedua, bangga terhadap bangsanya sendiri. Yang ketiga, mampu bersaing dalam persaingan global. Mereka memiliki nasionalisme yang sangat tajam. Nah, bagaimana dengan meja analogi Nusantara atau Indonesia? Nah, Indonesia itu kita lihat dari ideologi. Ideologi itu kita sudah jelas. Ideologi Pancasila sebagai lambang negara dan pemersatu bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, politik. Politik kita tetap demokrasi adalah demokrasi Pancasila. Sehingga semuanya teratur. Yang ketiga, ekonomi. Bangsa Indonesia, Bapak Presiden kita sudah menghimbau ke seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bisa bersaing di persaingan global. Kita harus memiliki nilai tawar. Kita harus menjadi manusia produktif untuk membangun bangsa ini tanpa pamrih. Yang berikutnya, tentang budaya. Nah, budaya itu yang saya katakan tadi, kita harus mencintai budaya lokal. Kearifan lokal itu menjadi aset kita untuk dieksploitasi secara maksimal sehingga akan menjadi aset nasional. Aset nasional bisa menjadi aset regional. Regional menjadi aset global. Kalau sudah menjadi aset global, maka seluruh dunia tahu Indonesia memiliki budaya yang sangat luar biasa, budaya yang sangat unik dan bisa menjadi contoh. Contohnya salah satu contoh di Bali. Saya memiliki salah satu teman dari Swiss. Dia mengatakan kepada saya, Antonio, saya kira negara saya lebih aman. Ternyata negaramu lebih aman. Saya bilang, loh kenapa? Kamu tahu nggak? Waktu dia pertama kali datang ke Bali, namanya orang bule, mohon maaf, dia suka ke minum, ya. Dia keluar dari hiburan malam, mabuk dia. Dihentikan taksi. Kebetulan supir taksi itu namanya Mr. Putu. Putu kalau bahasa Bali ya, Putu ya. Nah, dihentikan, Mr. Putu, aku mau ke hotel A. Ya, si supirnya turunkan, buka pintunya, please naik di taksi, diantar ke hotel yang dituju. Ketika si turis ini dia masuk ke taksi, dia sudah mulai tidak sadar karena dia minumnya terlalu banyak. Akhirnya sama si Mr. Putu ini bawa ke hotel. Setelah itu masukkan ke kamarnya, cek paspornya semua, KTP-nya dibawa. Tapi seluruh dompetnya, visanya, paspornya taruh di situ. Tutup pintu, kembali ke rumahnya. Besok pagi jam 11, Pak Putu itu datang. Good morning, sir. Buka pintu si orang turis ini. Kamu siapa? Saya Putu, Pak. Saya tadi malam yang antar Bapak ke sini sebagai supir taksi. Oh, saya belum dibayarin, Pak. Berapa? 54.000. Boleh nggak percaya? Dia bilang, betul? Atau kamu mau bohong sama saya? Ini KTP Bapak. Nah, kan KTP-nya di bawah nih. Ini KTP Bapak. Oh, dilihat kan, oh betul juga. Setelah dibuka dompetnya, semuanya utuh. Dia terima kasih, masih ada malaikat seperti itu di dunia. Akhirnya Pak Putu bilang, saya minta bayar, Pak. Dibayar sama bule itu 1.500.000. Enggak diterima. Si Putunya enggak. Minta 54.000, dia enggak minta 1.500.000 sebagai bonus. Why? Kenapa kau enggak mau terima? Saya adalah tuan rumah. Saya harus menjaga Anda karena Bali is our home. Bali rumah bagi semua orang. Maka Bali itu every day, tiap hari turis datang ke Bali. Kenapa? Karena kita memiliki humanis yang tinggi, romantis, baik hati. Nah, ini menjadi contoh bagi kita semua. Mulai dari Sabang sampai ke Merauke, kita harus mencari contoh. Kita jadi tuan rumah yang baik. Indonesia itu sebenarnya dikenal adalah masyarakatnya semuanya ramah tamah. The best in the world. Indonesia itu hebat. Ini pelajaran bagi kita semua. Ternyata uang 1,5 juta itu tidak ada harganya bagi Pak Putu, tetapi harga dirinya adalah satu-satunya sebagai budaya Indonesia,
mewakili budaya Indonesia di internasional, sehingga dia bilang sama saya, Antonio, ternyata di negara saya tidak aman, lebih aman di negara kamu, Bali. Tepuk tangan itu. Itu adalah salah satu testimoni dari orang bule, Miss. Sehingga ini harus kita promosikan budaya kita. Saya kebetulan bikin buku tentang bagaimana destinasi wisata di NTT hingga sekarang. Pada saat saya BIMKOM di Kupang, di Soe, dan di perbatasan antara Timor Leste dengan Atambua atau Indonesia, saya bagikan itu dengan harapan masyarakat di situ bisa mempelajari bagaimana mengoptimalkan wisata-wisata yang ada di situ menjadi wisata internasional, bagaimana manajemennya, bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana menjadi orang tuan rumah yang baik, sehingga orang berbondong-bondong datang ke Indonesia. Kalau semua orang berbondong-bondong datang ke Indonesia, maka surganya ada dua. Surga sebenarnya di Allah Subhanahu Wa Taala dulu di surga. Yang kedua, surga dunia itu adanya di Indonesia. Kira-kira begitu, Miss Rima. Siap, luar biasa penjelasan dari Waas. Dan memang concernnya adalah itulah, kita harus membentuk ideologi Pancasila kepada setiap generasi kita ya Waas. Yes. Karena ya itu tadi, culture kita, budaya kita itu terkenal dengan keramahan, kesopan santunan. Mungkin kalau bicara seperti di negara luar, itu pasti sudah nggak selamat barang-barangnya Waas. Betul. Sudah hilang. Atau mungkin penumpangnya juga bisa ditelantarin aja di mana-mana pun. Nah, untuk itu Waas, dengan adanya BIMKOM ini pasti tujuannya tidak hanya kepada tokoh-tokoh tertentu saja kan Waas, tapi juga kepada generasi-generasi muda, karena di BIMKOM ini yang hadir bukan hanya tokoh agama, tokoh adat, tapi juga ada organisasi-organisasi masyarakat ya Waas. Betul. Dan dalam rangkaian kegiatan BIMKOM ini juga selain itu ada kegiatan sosialnya, yaitu ada bantuan tali asih dari Bapak Kasat. Mungkin bisa diceritakan seperti apa bantuannya itu, Waas? Miss Rima, bantuan tali asih dari Bapak Kasat itu sebenarnya Bapak Kasat kan menghendaki bahwa TNI Angkatan Darat itu pertama melaksanakan salah satu kewajibannya atau implementasi dari Undang-Undang Nomor 34 2004, itu pasal 12, di mana kita harus membantu terutama di kemanusiaan. Nah, yang kedua, itu bagian dari implementasi 8 wajib TNI, yaitu membantu atau mempori usaha-usaha dalam mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Nah, yang ketiga, perintah harian Kasat. Beliau mengatakan bahwa implementasi di lapangan itu TNI harus memahami tentang kesulitan rakyat. Yang kedua, menjadi solusi. Yang ketiga, harus memberikan sesuatu yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga outputnya apa? Outcome-nya apa? Masyarakat akan mencintai institusi TNI Angkatan Darat, bukan secara personal, oke? Institusi itu arti kata lembaga TNI Angkatan Darat. Karena kita menjalankan tugas itu bukan tugas pribadi, tugas negara. Salah satunya adalah memperhatikan, melindungi, serta melihat situasi masyarakat yang ada di lapangan, kesulitannya kita bangun dengan harapan mereka bisa mencintai Indonesia, mencintai TNI Angkatan Darat adalah bagian dari alat pertahanan negara. Itu maunya beliau. Sehingga tali asih ini juga kita masuk ke berbagai wilayah. Contoh di salah satu kodim atau salah satu kabupaten, mana yang belum tersentuh kita sentuh. Dengan bantuan dari Bapak Kasat. Bantuan tersebut kita lihat kita kasih tali asih di gereja, di umat Hindu, di yayasan mualaf, semuanya kita masuk. Baik. Termasuk bencana alam. Kemarin kita bantu sampai di Cianjur, masyarakat sangat luar biasa, apresiasinya sangat positif. Mbak Miss Rima, satu lagi yang paling unik, sampai di perbatasan antara Indonesia dengan PNG, masyarakat PNG datang, kita kasih juga tali asihnya. Mereka sangat luar biasa. Testimoninya, terima kasih kepada Bapak Kasat, terima kasih kepada Indonesian Army. Nah, kita mewakili bukan Indonesian Army aja, mewakili Indonesia. Walaupun betul. Kita uniformnya militer, tapi mewakili Indonesia. Oke.
saya kasih tali AC-nya, kita kasih uang secukupnya untuk mereka. Karena mereka hidupnya susah. Perhatikan antara masyarakat ternyata di Papua kan semuanya hidupnya enak. Kalau tidak ada konflik. Tapi kalau ada konflik, perputaran ekonomi tidak jalan. Tapi kalau tidak ada konflik, memberikan peluang untuk belajar bagi anak-anak muda, memberikan peluang bagi para pengusaha, baik itu putra daerah di sana maupun yang dari luar, semuanya kerjasama, sinkronisasi, integrasi, sehingga bisa terbangun ekonomi daerah itu menjadi kuat. Nah gitu loh. Nah itu harapan kita, Miss Rima. Siap. Nah ini seperti yang ada di gambar Was. Ini contohnya ada di mana nih Was? Nah ini ada di perbatasan antara Indonesia dengan PNG. Nah, ini adalah masyarakat PNG. Okay. Kita kasih sampai bantuan Bapak Kasat ini sampai ke tangan mereka, dan mereka berterima kasih. Mereka biasanya nggak bisa bahasa Indonesia. Mereka bahasa national language-nya itu bahasa Inggris. Sehingga mereka biasanya bahasa Inggris semua. Itu kita kasih, mereka senang sekali. Nah itu adalah bagian dari salah satu diplomasi, salah satu menjaga hubungan antara Indonesia dengan Papua Nugini menjadi negara sahabat, negara yang saling mendukung dalam hal apa saja, baik itu bilateral maupun multilateral. Begitu. Selain itu biasanya tali AC itu ada apa? Mungkin sembako? Kita sembako, kita ada beras, sembako, semua sembako semuanya kebutuhannya lengkap. Kita bagi semampunya. Tapi bukan saya bilang sama mereka, kami kasih dengan ikhlas. Kita jangan dinilai dari nilainya, tapi nilailah dari keikhlasan kita memberikan sembako ini. Mudah-mudahan Anda bisa makan, Anda bisa lihat merapoti di situ, Anda bisa melihat namanya Bapak Kasat. Mudah-mudahan insya Allah Anda mendoakan kami, mendoakan saya, mendoakan Bapak Kasat, mendoakan Bapak Presiden kita agar tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia itu selama-lamanya dan dicintai oleh seluruh dunia. Harapan kita begitu. Makanya stupid sekali bagi orang-orang kalau tidak mencintai bangsa kita, malah sukanya bikin pertengkaran ataupun bikin konflik antara satu dengan yang lain. Itu karena satu, knowledge-nya belum. Harus ditingkatkan knowledge-nya. Pengetahuannya terutama memahami tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan ataupun wawasan Nusantara. Begitu, Miss Rima. Baik, Mas. Dan sebenarnya mereka-mereka yang terbantu ini rata-rata menurut saya mereka tidak melihat dari berapa jumlah nominal atau apa yang diberikan, tapi justru perhatian itu, sekecil apapun perhatian yang diberikan kepada mereka sebenarnya mengena bagi mereka, akan terkenang terus. Wah, saya dapat bantuan ini dari Bapak Kasat, dapat bantuan dari Indonesia, dapat bantuan dari Pak Antonio, dari semuanya. Yang sebenarnya kita ini adalah sebenarnya jembatan gitu. Tapi asal mulanya ini juga dari rakyat juga, seperti betul. Saya, Waas, kita semua berasal dari rakyat, kembali juga untuk rakyat, dan pada saatnya nanti kita juga akan menjadi rakyat kembali gitu. Dan cukup menarik sekali pembahasan mengenai Binkom ini, dan semoga seperti yang tadi Waas harapkan agar kegiatan Binkom ini bisa lebih meluas lagi ke daerah Aceh dan ke tempat-tempat lain yang belum sempat untuk diadakan kegiatan tersebut ya Waas. Dan semoga dengan adanya kegiatan Binkom ini akan membuat generasi-generasi muda, tokoh-tokoh masyarakat, baik di pemerintahnya sendiri, menjadi semakin solid untuk menjadikan Indonesia ini semakin kuat, semakin bersatu, tidak ada atau lebihlah mengurangi sumber-sumber konflik sosial itu sendiri, Was. Nah, mungkin terakhir Was ada yang mau disampaikan, rasa terima kasih atau sebagainya? Baik, terima kasih Miss Rima karena sudah diundang ke sini dalam Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Saya beserta tim dari Sintelat, kita melakukan Binkom ini bukan hanya semata mewakili pribadi, bukan. Kita mewakili Indonesian Army. Kita mewakili seluruh TNI Angkatan Darat. Binkom itu adalah bagian dari kegiatan yang lebih besar lainnya. Oleh sebab itu, saya hanya menghimbau kepada seluruh
masyarakat ataupun seluruh netizen ataupun followers, betul ya? Siap. Followers dari Kartika Podcast TNI Angkatan Darat, bahwa ke depan itu mari kita membuka wawasan kita. Mari kita men-change otak kita bahwa kita adalah agent of change, agen perubahan. Agen perubahan itu kita harus merubah bangsa kita itu sesuai dengan dinamika politik, dinamika perkembangan ekonomi, dan dinamika nasional yang menuju ke Indonesia maju. Kita harus bisa mendukung program pemerintah. Pemerintah khususnya Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, adalah programnya sangat luar biasa. Maka kita semua sebagai warga negara yang baik, kita semua adalah warga negara yang memiliki tentang etika demokrasi, maka mari kita sama-sama bahu-membahu membangun bangsa kita ini dengan hakiki, dengan nasionalisme yang sangat dalam, memiliki patriotisme yang tinggi, gotong royong, musyawarah dan mufakat itu kita kembangkan secara holistik, secara komprehensif. Insya Allah ke depan 2045 nanti Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih hebat. Amin. Bangsa yang sangat kuat, terutama tentang akhlak manusianya, terutama tentang humanisnya, terutama ramah tamahnya untuk menerima siapa saja berkunjung ke Indonesia. Indonesia is our home. Salam Pancasila, NKRI harga mati. We love Indonesia forever. Thank you very much for your attention. Muito obrigado, amiga Rima, e muito contente conversar contigo. Obrigado. Wih, luar biasa Was. Saya kalau mau jawab bahasa Portugisnya nih bisa jawab seperti apa nih Was? Nada. Nada artinya apa ya Was? Terima kasih Oh, banyak. nada Was. Nada. Nada, meu senhor. Nada meu Bapak. senhor. Nada tuh, terima kasih Bapak. Oke, nada meu senhor. Meu senhor. Meu senhor. Sing. Lumayan ya, lidah kita bernari-nari sepertinya ini. Kayaknya Miss Rima speakingnya bagus. About Spanish language and Portuguese language. Siap, hanya perlu latihan memang sepertinya. Yeah, every day Mas. you must study. You Siap. must listening, writing. Itu penting. Siap. Kalau bahasa itu kalau nggak kita nggak dilatih, lupa. Saya baru kemarin, saya lupa juga. Kemarin saya ketemu sama duta besar dari Brazil, atas pertahanan dari Brazil pada saat kita menghadiri acara anniversary dari Cina waktu itu. Ketemu tidak sengaja bicara bahasa Brazil. Wah, mereka semua kumpul. Kita bicara, saya bilang, aduh, saya kan dulu hanya sekolahnya kelas 2 SD-nya zaman Porto. Kalau zaman Porto namanya segunda classe, nah kelas 2. Hingga bahasa Portonya kurang bagus. Tapi kalau public speakingnya iyalah. Nah, tapi kalau terlalu writing pada tingkat level atas itu kan agak susah. Karena tidak ada partnernya untuk diajak bicara, itu masalah. Siap. Sehingga kita waktu itu bicara ramai sekali, mereka bilang kami baru kali ini datang ke Indonesia ketemu seorang jenderal from Indonesia can speak in Brazil language. Kalau Brazil itu di sana Brazil, bukan Brazil. Oh, o senhor é muito bom falar língua de Brasília. Oh, muito obrigado. Bicara. Sehingga malam hari kita cerita, ada 8 orang kumpul semua, mulai duta besarnya. Saya bilang, Bapak, tu és muito velho, senhor. Kamu udah tua, Bapak. Bukan, ya kami tentaranya tua-tua. Tentara di sana tuh umurnya tua-tua. Termasuk atasi pertahanan. Wah, tu muito velho. O seu divisa é kolonel. Por que kamu muito velho? Kamu kolonel tapi kenapa kok udah tua? Iya, kami tentara lama-lama tua gitu. Siap. Oh, kamu masih muda? Iya, saya bilang muda penampilannya, umurnya udah tua. Style itu penting dijaga, ya. Kira-kira begitulah ya. Siap, Was. I think I just want to say you are the best general. Okay. And thank you for coming to here di podcast Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Nah, semoga dengan ini banyak generasi-generasi muda, penonton-penontonnya Kartika Podcast TNI Angkatan Darat semakin termotivasi untuk semakin menjaga keutuhan NKRI ini. Dan terakhir, Waas, semoga Waas ke depan sehat terus dan TNI Angkatan Darat di hati rakyat. Thank you.